Sebelum kita mulai, udah doa kan tadi ya? Udah kan? Udah, ya udah. Sampun. Oke, aku sama doa sih. Oke, jadi untuk tutorial pertama kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai Regiokraniae. Jadi Regiokraniae ini nanti kalian akan mempelajari tulang-tulang dan juga bentukan yang ada di bagian tengkorak ya, khususnya di bagian sisi kaudal, jadi di bagian belakang dari tengkorak itu. Nah, untuk selain Regiokraniae, nanti minggu depan kalian tuh kan juga akan mempelajari yang namanya Regiofasciae. Nah, bedanya apa antara Regiokraniae sama Regiofasciae? Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Regiokraniae sama Fania, Regiofasciae. Fania, Kak, Fania, Kak. Ya, Salva, Fania. Kak. Aku Fania, dulu. kalau regiokrani itu yang area kepala belakang sini loh, Kak, tengkorak. Kalau fascia itu muka. Ya, benar ya kata Fania. Jadi Regiokraniae itu kalian nanti fokus mempelajari bentukan-bentukan penyusun kepala. Tapi kalau Regiofasciae, kalian fokus mempelajari tulang dan juga bentukan yang dia itu membentuk struktur dari wajah. Gitu. Oke, aku langsung lanjut aja ini untuk vocab-nya. Oh ya, untuk vocab hari ini nanti bisa ditulis dikirim habis selesai tutor ya. Terus ini pakai PPT praktikum, aku langsung skip aja. Oke, kita masuk ke perkenalan dari OS-nya masing-masing. Jadi sebelum kita masuk ke bentukannya, di sini aku mau jelasin dulu caranya bedain tulang atau tengkorak dari berbagai macam hewan gitu. Untuk yang pertama di sini yang digambar kiri atas, ini adalah tengkorak dari hewan kuda atau ossa cranii dari hewan kuda. Nah, kenapa aku bisa bilang ini hewan kuda? Karena di sini bagian wajahnya dia itu memiliki suatu tepian tajam. Dan juga kalau pada hewan kuda dia kan tidak memiliki tanduk. Nah, itu salah satu ciri-cirinya yang mudah diingat gitu. Itu ciri-ciri milik hewan kuda. Juga untuk preparat yang ini adalah tampak sisi lateral sinister. Maksudnya lateral sinister ini gimana? Jadi itu kan bayangin ya, misalkan ini tengkoraknya itu utuh gini kayak muka kita. Nah, tengkoraknya ini dia itu dipotong dibagi dua gitu loh, di tengah, di bidang median. Nah, yang gambar pada preparat ini itu yang sebelah kirinya sini. Makanya kenapa bisa kita sebut sebagai sisi lateral sinister, karena dia sebelah luar dan bagian sinister. Kranialnya itu ke sana. Gitu. Itu untuk ciri-ciri milik hewan kuda. Kemudian ke gambar kanan atas, di sini ada milik hewan kambing. Ciri-cirinya apa untuk hewan kambing? Mungkin aku sambungin sekalian aja ya sama sapi. Nah, kalau dilihat di sini, milik sapi sama kambing ini kan kayak emang mirip-mirip gitu kan. Mereka sama-sama punya tanduk, terus juga di bagian wajahnya itu nggak ada tepian tajamnya. Nah, kalau bedanya antara kambing sama sapi itu bisa dilihat dari ukurannya teman-teman. Kalau kambing dia itu ukurannya cenderung lebih kecil tengkoraknya, tapi kalau sapi dia itu besar. Juga kalau pada hewan kambing itu di bagian belakangnya sini dia itu cenderung lebih istilahnya tuh kayak cekung gitu loh. Kalau pada sapi enggak, dia datar-datar aja gitu. Yang paling enak sih cara bedainnya tuh dilihat dari itunya aja, ukurannya. Kalau sapi dia lebih besar, kalau kambing dia lebih kecil. Terus untuk ciri-ciri utamanya kalau pada hewan ruminansia ya, berarti ini pada kambing, domba, sapi, itu dia memiliki tanduk atau biasanya kita sebut sebagai kornua. Gitu. Jadi kalau kalian nemu ada tanduk itu berarti milik hewan kambing atau sapi. Terus dia di bagian wajahnya itu nggak ada tepian tajam. Kan kalau pada kuda dia ada tepian tajam, tapi kalau pada kambing dia nggak ada. Sama sapi juga. Sebenarnya masih ada juga bentukan-bentukan lain yang bisa menjadi ciri-ciri, tapi nanti kita bahas lebih lanjut aja. Terus kalau yang ini, yang gambar kiri lagi, kanan bawah, ini adalah tengkorak atau ossa cranii milik hewan anjing. Nah, cara taunya ini milik hewan anjing itu gimana? Paling gampang itu dilihat dari ininya, kafum orbitanya atau rongga matanya. Kalau kalian lihat di sini punya kuda, kambing sama sapi, dia tuh kafum orbitanya tuh menutup ya. Jadi bentuknya tuh bunder gitu, bulat sempurna. Tapi kalau pada hewan kuda, anjing, dia itu enggak bulat sempurna. Jadi dia di bagian sininya tuh enggak ada tulangnya.
gitu. Terus sama ciri-cirinya lagi itu bisa dilihat dari adanya gigi spesial atau gigi khusus yang hanya ada pada hewan karnivora, khususnya anjing. Ada yang ingat nggak kemarin namanya dentes apa? Ciri-cirinya. Ayo, masa nggak ada yang ingat? Kalau dia digigit dulu tuh aku gampangnya nginget-ngingetnya tuh giginya tuh kalau kita kena gigi itu berarti kita kena sial. Berarti nama giginya gigi apa? In 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 itu enggak sih Kak? Bukan, bukan. Bukan, huruf depannya C. Dentes C K. Karnasial. Ya, betul, Fania. Jadi ciri-cirinya pada hewan ruminansia lagi, karnivora khususnya anjing itu di bagian antara dentes premolar sama molarnya itu ada namanya dentes karnasial. Yang ini ya, itu ciri-cirinya. Kayaknya ada satu lagi. Oh iya, ini. Nah, kalau yang tadi itu adalah preparat apabila kita lihat dari sisi lateral. Jadi kita lihat dari bagian luarnya gitu. Tapi untuk gambar yang selanjutnya ini adalah tengkorak atau regiokrani apabila kita lihat dari sisi medial. Jadi kita lihat bagian dalamnya gitu. Kalau yang ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya. Nah, ini adalah sisi dexter milik hewan sapi. Kenapa? Karena sisi kranialnya itu ada di sana. Terus kenapa ini milik hewan sapi? Karena di sini itu ada ini tapi nggak kelihatan jelas ya, adanya bentukan penonjolan di antara tanduk. Nanti kalian akan pelajari habis ini. Mungkin untuk slide pengenalan regiokrani ini ada yang mau ditanyain dulu. Kak, kepala sapi yang beda jenis itu beda-beda berarti ya Kak? Misal Beda. jenis sapi apa gitu. Oh gitu. Jadi Wagyu. kalau sapi itu cenderung dia itu masih sama. Mungkin kalau yang dia itu bentuk tengkoraknya beda itu kayak gampangnya itu contohnya di anjing kucing gitu. Misalnya anjing yang dia itu moncongnya panjang sama anjing yang brachycephalic atau yang dia itu moncongnya yang dia pesek kayak gitu. Nah, itu nanti kalau kita lihat tengkoraknya dia itu beda. Tapi kan kalau sapi walaupun dia misalkan beda jenisnya, sapi Bali, sapi PO, sapi Madura gitu, dia bentukan tulangnya atau bagian tengkoraknya itu cenderung masih sama. Gitu. Buruk. Suka banget sih namanya buruk ini. Ada lagi ya matanya. Jelas ya. Oke, kalau udah jelas aku lanjutin dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pengenalan bentukan-bentukan yang ada di regiokrani ini. Nah, sebelum kita masuk ke tulangnya, di sini aku mau memperkenalkan beberapa bentukan kafum atau rongga yang ada di dalam tengkorak atau di dalam regiokrani ini. Mungkin yang pertama di sini ini adalah suatu rongga itu kafum ya teman-teman. Di suatu kafum yang dia itu nanti ditempati oleh organ otak besar maupun otak kecil. Nah, nama rongganya ini adalah kafum cranii. Yang mana kafum cranii dia akan ditempati oleh organ otak sama otak besar, otak kecil. Terus juga untuk kafum cranii dia hanya dapat terlihat di sisi medial. Jadi dari lateral dia nggak kelihatan. Gitu. Terus kafum yang kedua di sini di bagian kranialnya dari kafum cranii, di sini ada kafum nasi atau rongga hidung. Jadi nanti di kafum nasi ini akan terdapat organ-organ sensorik, bisa itu berupa syaraf maupun pembuluh darah dan juga arteri vena nervus ya yang ada di dalam kafum nasi ini. Terus sekarang kita lanjut ke bagian bawah dari kafum nasi. Di sini ada kafum oris atau rongga mulut. Jadi nanti di rongga mulut ini ada macam-macam organ ya teman-teman. Ada gigi, terus ada linguan, nanti ada palatum mole, palatum dorum yang kemarin udah dipelajari di materi organ viscera gitu sebelum pertemuan terakhir PAV. Gitu. Ini adalah kafum oris.
Terus perlu diingat ya, untuk ketiga kafum ini, dia itu biasanya hanya terlihat dari sisi medial. Jadi dia dari dalam. Tapi kalau dari sisi lateral, dia tidak terlihat. Sekarang kita lanjut ya ke preparat yang selanjutnya. Ini adalah preparat tampak sisi lateral. Nah, kalau dari sisi lateral, di sini kalian dapat menjumpai adanya 2 buah kafum. Yang pertama, ini adalah kafum orbita. Dilihat dari namanya sama lokasinya aja udah jelas ya. Berarti kafum orbita, dia itu nanti akan ditempati oleh organ-organ penglihatan. Contohnya mata. Gitu. Terus yang terakhir, di sini, ini sebenarnya kecil ini ya teman-teman. Ini ada kafum timpani. Jadi kafum timpani ini nantinya dia itu untuk organ-organ pendengaran. Gitu. Nah, perlu dicatat berarti kalau dari medial terlihat 3 buah kafum pranii, kafum nasi, sama kafum oris. Tapi kalau dari lateral dia hanya terlihat 2 kafum orbita dan juga kafum timpani. Oke. Terus selain kafum, di sini aku mau ngenalin beberapa os atau beberapa tulang yang nanti akan kalian pelajari. Bentar, ini kok salah. Di sini aku mau memperkenalkan 2 os dulu ya teman-teman, yang dia itu terlihat dari sisi medial. Jadi dia hanya terlihat di bagian dalam dari tengkorak. Untuk yang pertama, 6 ini adalah os sphenoidal. Ya, jadi dia yang bagian bawah. Pokoknya kalau ditunjuk bagian bawah sebelum perbatasan ini, kelihatan nggak sih? Ini ada kayak ada batasnya gitu. Nah, sebelum perbatasan ini adalah os sphenoidal. Nah, di atas dari os sphenoidal di sini adalah os ethmoidal. Jadi untuk os sphenoidal sama os ethmoidal, dia itu adalah satu-satunya os yang terlihat dari hanya dari sisi medial saja. Gitu. Untuk yang sisanya kan ada 7 tulang penyusun nih. Ini nanti sisanya kita bahas di slide selanjutnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau sudah jelas? Jelas ya, kayaknya ini masih gampang. Aku lanjut dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke perkenalan bentukan os lainnya. Sebelumnya aku menjelaskan orientasi arahnya dulu ya teman-teman. Untuk yang atas, ini adalah preparat milik hewan sapi, tampak lateral dexter. Kenapa? Karena sisi kranialnya itu ke sana. Jadi untuk menentukan sisi kranial itu biar gampang ya. Kalian cari aja moncongnya atau mulutnya itu di mana. Berarti sisi kranialnya itu ada di sana. Gitu. Terus kalau yang ini adalah tampak sisi kaudal. Jadi belakangnya bagian tengkuknya tuh loh. Dia milik hewan sapi. Kenapa sapi? Karena dia tulangnya besar dan juga memiliki tanduk. Oke, sekarang kita masuk ke osnya ya. Tadi kan selain ada os ethmoidal dan juga os sphenoidal yang terlihat dari bagian medial, sekarang kita lanjut ke yang bagian lateral di sini. Jadi di bagian lateral ini lebih tepatnya itu di daerah pelipis. Kalau dulu kalian belajarnya waktu SMA, di daerah pelipisnya, jadi bagian samping-sampingnya sini, ini dia itu akan terdapat 2 buah os. Yang dia itu berada di bagian atas, ini adalah os parietal. Dia berada di lateral, di yang atas. Kemudian yang di bawahnya, ini ada os temporal. Dia juga di lateral tapi bagian bawahnya. Nah, batasnya antara os parietal sama os temporal itu yang mana? Itu yang ini. Kalau kalian lihat di sini kan kayak ada apa sini kayak gerigi-geriginya. Gerigi-geriginya ini sebenarnya itu adalah tempat pertemuan tulang ya, teman-teman. Biasanya kita sebutnya itu simfisis. Jadi kalau kalian sudah melihat adanya simfisis antara os parietal sama os temporal, berarti itu batasnya. Terus selanjutnya di sini kita akan pelajari tulang yang dia itu ada di atas, atau ini biasanya kita sebutnya itu tulang dahinya. Jadi bagian atasnya sini, ini adalah os frontal. Jadi dia letaknya itu di atas. Ini adalah os frontal. Kemudian kita lanjut ke bentukan tulang yang terlihat dari bagian kaudal. Yang pertama itu adalah os interparietal. Jadi os interparietal itu dia berada di kaudal dari os frontal. Jadi yang bagian depan ini kan os frontal nih. Ya kan? Terus kalian lihat nih di sini ada simfisisnya. Nah, bagian yang kecil ini adalah os interparietal.
Nah, kemudian yang terakhir yang di bagian bawah sini, ini keseluruhan ini adalah os occipital. Jadi os occipital itu dia tulang yang terletak di paling kaudal. Gampangnya gini dah, os interparietal itu berada di antara os frontal sama os occipital. Gitu. Os frontal itu yang di bagian depan di dahi, os occipital dia yang ada di bagian tengkuk, di bagian kaudal. Berarti interparietal itu di tengah-tengahnya. Oke, untuk osnya, apakah sudah jelas semua? Sudah, Kak. Oke, kalau udah jelas, aku lanjutin ke bentukannya ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bentukan yang ada di os occipital terlebih dahulu. Jadi kita ke bagian kaudal. Jadi di sini, ini ada sepasang ya teman-teman, ada yang di sisi dexter maupun di sisi sinister. Bentukan nomor 13 ini biasa kita sebut sebagai condylus occipitalis. Condylus itu artinya bungkul sendi, occipitalis karena dia berada di os occipital. Jadi condylus occipitalis ini dia adalah bungkul sendi yang berada di os occipital. Nah, fungsinya condylus occipitalis ini apa? Jadi nantinya condylus occipitalis ini dia akan melakukan pertautan dengan os vertebrae cervicalis yang pertama atau tulang leher yang pertama. Gitu. Ini condylus occipitalis. Nah, kemudian di samping dari condylus occipitalis di sini, kalian dapat menjumpai suatu bentukan taju atau yang bisa kita sebut sebagai processus jugularis. Processus itu taju ya. Processus jugularis ini juga bisa juga kita sebut sebagai processus paramastoideus. Nah, jadi nomor 14 ini adalah processus jugularis atau processus paramastoideus. Dia sama ada sepasang, ada yang di dexter sama di sinister. Gitu. Nah, terus kalau kalian perhatikan ya di sini, di antara condylus occipitalis sama processus jugularis itu akan ada suatu fossa atau legok. Nama fossanya itu adalah fossa condylaris. Jadi fossa condylaris itu adalah legok yang berada di antara condylus occipitalis dengan processus jugularis. Sama, dia ada di dexter sama di sinister juga. Gitu. Terus satu lagi bentukan di sini ya yang terlihat di antara condylus occipitalis, dexter sama sinister. Di sini akan terdapat suatu foramen atau suatu lubang yang dia itu besar. Jadi namanya itu adalah foramen magnum. Foramen itu lubang, magnum itu besar. Nah, nantinya di foramen magnum ini nanti akan terlintas medula spinalis yang akan berlanjut ke dalam kanalis vertebralis di os vertebrae. Gitu. Itu untuk bentukan yang berada di os occipital di bagian bawahnya. Sekarang kita ke atas sedikit ya teman-teman. Di sini ini kalian akan menjumpai suatu tepian tajam yang dia itu bentuknya tegak lurus ya. Dia bentuknya lurus gitu. Nah, nama tepian tajamnya ini adalah crista occipitalis externa. Crista, tepian tajam, occipitalis berarti ada di os occipital, externa karena dia berada di bagian luar dari os occipital. Crista occipitalis externa. Nah, selain crista occipitalis externa, di sini, jadi dari sini sampai sini, kalian dapat menjumpai suatu tepian tajam yang berada di daerah nuke atau di daerah tengkuk. Nama tepian tajamnya ini adalah crista nucalis. Crista tepian tajam, nucalis berasal dari kata nuke yang artinya tengkuk. Nah, crista nucalis ini juga bisa kalian gunakan sebagai tanda perbatasan antara os occipital sama os interparietal. Gitu. Jadi kalau kalian udah nemu crista nucalis, itu kalian bisa tahu, oh berarti di bawahnya itu os occipital, di atasnya itu os interparietal. Gitu. Oke. Terus kita naik lagi nih, sedikit ke atas ke bagian dari os frontal. Nah, di bagian os frontal ini nantinya dia akan memiliki suatu peninggian. Nah, peninggian ini pada masing-masing spesies hewan itu berbeda. Nah, karena ini preparat yang milik hewan sapi, di sini
ada suatu peninggian yang dia itu berada di antara kornua atau tanduk. Ini ya, ini kan tanduk. Tanduk tuh biasa kita sebut sebagai kornua. Nah, karena peninggiannya ini berada di antara tanduk, kita sebut sebagai protuberansia interkornualis. Protuberansia itu peninggian inter, berarti di antara kornuale atau kornualis, berarti di antara tanduk. Nah, protuberansia interkornualis atau protuberansia interkornuale itu adalah ciri-ciri milik hewan ruminansia. Jadi dia hanya ada pada hewan sapi maupun kambing domba. Itu kenapa? Karena kuda nggak punya tanduk, anjing nggak punya tanduk, kucing nggak punya tanduk. Gitu. Untuk protuberansia interkornualis. Terus ada lagi nggak yang kurang? Oh ya, itu untuk yang berada di bagian kaudal. Sekarang kita lanjut ke bentukan yang dia itu berada di berada di bagian lateral. Ya, kita lanjut ke gambar yang ini. Jadi kelanjutan dari tadi ini kan ada Cristanucalis ya. Cristanucalis dia berada di bagian kaudal. Nah, nantinya Cristanucalis ini kalau sudah sampai ke lateral, dia akan berlanjut menjadi suatu garis yang kita sebut sebagai linea nuchalis. Gitu. Terus satu lagi bentukan, nah ini yang tadi aku sebut ya. Kalau pada hewan sapi, yaitu kan tadi ciri-cirinya ada protuberansia interkornualis. Nah, tapi kalau pada hewan kuda, di sini ciri-cirinya itu ditandai dengan nomor 21, itu adanya protuberansia occipitalis externa. Protuberansia berarti dia itu suatu peninggian, occipitalis karena dia berada di os occipital, eksterna karena dia berada di luar. Jadi protuberansia occipitalis externa berarti adalah suatu peninggian yang berada di bagian luar dari os occipital. Ini ciri-ciri milik hewan kuda. Nah, terus untuk bagian yang lainnya masih sama, ini condylus occipitalis, ini processus jugularis atau processus paramastoideus, terus diantaranya ini ada fossa intercondylaris, fossa condylaris, terus di bagian tengah ini ada foramen magnum. Terus yang bagian sini ini ada crista occipitalis externa, ini ada cristanucalis. Gitu. Oke, sudah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih kurang jelas? Iya, Fania. Kak, aku kan dapat buku dari Asdos. Nah, di situ tuh di os occipitalis tuh ada bagian-bagian kayak pars basilaris, terus pars lateralis, sama squama occipitalis. Itu tuh bagiannya yang mana ya, Kak? Oke. Sebenarnya untuk yang bagian-bagiannya itu kita nggak begitu pelajari, Fania, di praktikum ini, soalnya itu cukup rumit ya, cukup panjang. Mungkin nanti bisa dicari di Atlas Popesco, nanti aku kasih atlasnya deh, link ke Atlas Popesco itu lengkap kok. Gitu ya, Fania. Soalnya aku takutnya kalau aku jelasin nanti nyampur-nyampur malah banyak kalian bingung. Nggak ditanyain kok waktu ujian. Ada lagi yang mau tanya? Ini kok kelompok D4 yang on cam ini cuma Syahrul doang, kok aku sedih. Ayo dong D4 on cam dong. Tadi Rido on cam, sekarang off cam. Kalau ada yang nggak bisa on cam izin ya, tadi udah ada satu yang izin kelompok D4. Oke, kalau masih belum, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada aku lanjutin ya. Kak, apa Ya. sebut selain itu nama lainnya selain jugularis itu processus itu ya? Paramastoideus. Nah, Processus paramoideus. Iya, Kak. nah, Oh, paramos. Oke, Kak. Paramastoideus. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau belum ada aku lanjutin ya. Sorry. Sekarang ini mau kita lanjut ya. Kita ke preparat yang ini dulu deh. Kita lihat di bagian medial, bentukan yang ada di bagian medial. Ini milik hewan sapi, sisi dexter. Kenapa? Karena kranialnya ngarah ke sana.
Oke, terus kita lanjut ke bentukan-bentukannya ya. Jadi untuk bentukan-bentukannya di sini yang berada di sisi medial, itu yang kita pelajari hanya ada 3 dulu ya. Yang pertama di sini, ini adalah suatu foramen yang nanti dia itu akan dilewati oleh nervus hypoglossus. Ya. Jadi nama foramennya itu adalah foramen hypoglossum. Dia itu foramennya berada di antara condylus dan juga processus jugularis. Gitu. Tapi di bagian medial ya. Terus ini kita lanjut ke nomor 23 dan 22. Nah, jadi untuk bentukan nomor 23 dan 22 ini adalah suatu saluran yang nanti dia itu ada hubungannya dengan organ pendengaran gitu teman-teman. Tapi karena ini kita lihat bagian medial, berarti yang kita sebutkan yang bagian dalamnya gitu. Nah, jadi di sini itu akan terdapat suatu celah ya, suatu liang yang dia itu nanti akan dilewati oleh organ pendengaran bagian dalam. Ya, nama liangnya itu kita sebut sebagai meatus acousticus internus. Meatus itu liang, acousticus itu berarti untuk organ-organ pendengaran, internus berarti dia ada di bagian dalam. Gitu. Nah, terus di bagian tepinya, jadi bagian, kalau kalian lihat ini yang bagian bolongnya, itu yang meatus acousticus. Tapi kalau bagian samping-sampingnya, itu kita sebut sebagai processus acousticus internus. Jadi diingat-ingat bagian tepinya itu processus acousticus internus karena dia ada di dalam, bagian lubangnya atau liangnya itu namanya meatus acousticus internus. Itu cara bedainnya, nanti juga ada yang di bagian eksternus. Gitu. Terus aku lanjut dulu ke preparat yang ini ya. Ini adalah preparat hewan sapi dari sisi dorsal. Jadi bagian atasnya sini loh kita. Bagian atasnya sini kita lihat. Nah, kita lanjut aja deh ke bentukan-bentukannya. Untuk bentukan yang pertama di sini ya. Ini masih di bagian os frontal ya teman-teman. Di sini akan ada suatu lubang yang dia itu nanti akan dilewati oleh nervus supraorbitalis. Yang nanti dia itu akan ada kaitannya dengan organ mata ya. Karena ini kan foramennya berada di atas kafum orbita kan. Ini kafum orbitanya nih, ini foramennya. Nah, nama foramennya ini adalah foramen supraorbitalis. Foramen itu lubang, supraorbitalis karena dia berada di atas kafum orbita. Foramen supraorbitalis. Nah, foramen supraorbitalis ini nantinya dia itu akan membentuk suatu alur atau biasa kita sebut sebagai sulcus. Nah, sulcus supraorbitalis ini ya. Jadi dia itu kelanjutannya dari foramen supraorbitalis, dia akan membentuk suatu alur yang kita sebut sebagai sulcus supraorbitalis. Nah, sulcus supraorbitalis ini perlu dicatat, dia itu hanya ada pada hewan sapi. Sulcus supraorbitalis hanya ada pada hewan sapi. Gitu. Terus ke bentukan yang selanjutnya kita ke daerah os interparietal ya. Ini kelihatan lebih jelas nih, ini os interparietalnya yang ini nih. Ini batasnya. Ini kan os frontal ini. Kok kegeser-geser gini sih? Ini. Nah, segitu gede itu os interparietal. Nah, di bagian dorsal atau di bagian atas dari os interparietal, di sini nantinya kalian akan menjumpai suatu tepian tajam yang dia itu berjalan secara sagittal di bagian luar. Jadi namanya adalah crista sagittalis externa. Itu dia berada di os interparietal. Itu crista sagittalis externa. Terus satu lagi bentukan, mungkin ini tadi udah aku sebutin juga ya, bentukan tanduk. Jadi tanduk ini dia itu terdiri dari 2 lapisan teman-teman. Ada yang lapisan dalamnya itu yang dia itu berupa tulang, sama ada lapisan luarnya yang dia itu berupa pembungkus tulang. Nah, yang kalau ditunjuk bagian dalamnya atau bagian tulangnya ini, kalian jawabnya itu adalah processus cornualis. Gitu. Nah, nanti kalau ada pembungkusnya, itu kalian sebutnya sebagai cornua. Nanti ada kok kayaknya di slide selanjutnya. Gitu. Mungkin untuk slide ini ada yang mau tanya dulu? Kak Adis tadi jelasin itu nggak apa
yang tempatnya nervus itu. Oh ya, Kalau oh, foramen hipoglosum itu apa aja Kak nervusnya Kak? foramen hipoglosum itu dilewati oleh nervus hipoglossus. Terus Hipoglosus kalau aja. yang nomor 24 itu dia juga nervus supraorbitalis. Oke Kak. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Kak, kan tadi ada lapisan tanduk tuh prosesus cornualis sama cornua. Kalau prosesus cornualis kan dari tulang. Nah, kalau cornua itu dari apa, Kak? Cornua itu tuh nanti dia dari suatu jaringan, aku tuh lupa apa namanya. Pokoknya dia itu keras gitu jaringan. Nanti ada gambarnya kok, mungkin biar lebih jelas. Pokoknya dia itu jari, aku tuh lupa sebentar. Nanti aku coba cari ya. Pokoknya jaringan yang dia itu membentuk tulang sama kuku itu sama. Nanti coba aku cari lagi. Itu kalau nggak salah di histo nanti ada. Gitu. Udah cukup menjawab kan ya? Oke, ada lagi yang mau tanya? Syahrul tanya Mau kek, kok kamu nggak tanya? Oh iya nih, Tirza dulu boleh. yang sulcus supraorbitalis itu kenapa cuma di sapi doang? Maksudnya ada kaitannya sama fungsinya atau apa gitu, Kak? Ya, Kenapa jadi kalau khusus? pada jadi kalau pada hewan sapi ini tuh sulcus supraorbitalisnya itu tuh nanti akan dilewati sama arteri vena nervus supraorbitalis gitu. Tapi kalau pada hewan misalkan kuda sama anjing, nanti dia itu arteri vena nervus supraorbitalisnya tuh nggak lewat di atas, tapi mereka lewat di samping gitu. Makanya kenapa kalau sapi dia punya sulcus, tapi kalau pada hewan selain sapi dia nggak punya sulcus. Gitu, Tirza. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Kak, yang tadi itu kan kalau sapi kan lewatnya di sulcus lah. Terus kalau selain sapi itu lewatnya di bentukan yang namanya apa, Kak? Kalau selain sapi emang dia tuh nggak apa ya, kayak cuman lewat aja gitu loh Fania, di samping nggak ada apa namanya bentukan khususnya gitu. Jadi cuma lewat dari samping. Nanti kalian pelajarin di itu kok semester 2 berarti. Semester 2 iya habis UTS. Ada lagi yang mau tanya? Aman ya. Syahrul nggak mau tanya? Mau tanya, Rul? Bingung mau tanya apa kan? Nanti mungkin kalau misalnya malam-malam gitu, biasanya kalau malam itu otakku baru aktif. Nokturnal banget ya Syahrul nih. Kayak aku lanjut dulu ya guys. Oke, ini mungkin ini aku jelasin singkat aja. Ini adalah gambaran skematis gitu, mungkin untuk memudahkan kalian apa namanya membedakan antara bagian-bagian osnya. Jadi untuk os interparietal sendiri di sini dia itu paling besar itu tuh pada hewan ini ya apa namanya sapi terus banteng gitu gitu. Aduh, ada rambut masuk gitu. Ini nanti kayaknya bisa dilihat sendiri. Ini cuman biar mempermudah aja. Aku lanjut lagi. Oh ya, yang perlu diingat ini aku lupa banget. Pada hewan babi dia itu nggak punya os interparietal. Jadi dia yang lebar dan lebih besar itu adalah os occipitalnya. Jadi habis os occipital itu langsung lanjut ke apa namanya os frontal. Dia nggak ada os interparietal. Tapi kalau pada hewan yang lain itu masih ada os interparietalnya walaupun kecil. Tuh, kelanjut ya. Oke, nah ini asik nih. Aku dulu suka banget bagian yang ini. Kayak kita lanjut dulu ke gambar yang ini ya teman-teman. Ini adalah preparat milik hewan kambing. Kita lihat dari sisi dorsal, jadi di bagian atasnya situ. Nah, kenapa aku bisa bilang hewan kambing? Karena dia itu tengkoraknya kecil, terus di sini ada bentukan cekungannya, terus iya sama dia memiliki tanduk. Nah, ini yang tadi aku jelasin ya, cara membedakan antara prosesus cornualis sama cornua. Jadi kalau prosesus cornualis itu bagian tulangnya. Macet ya?
Macet Kak Adis, guys. Di lampu. Udah ini udah kelihatan lagi belum? Oke, benar ya. Udah. Jadi, tadi sampai mana ya aku jelasinnya ya? Kornua ya? Ya, oke. Jadi ini ya, aku lanjut aja ke preparat yang ini cara membedakan antara prosesus cornualis sama cornua. Jadi untuk prosesus cornualis dia itu bagian dalamnya, bagian tulangnya gitu. Tapi kalau cornuanya dia itu yang udah ada pelapisnya gini. Kelihatan kan bedanya? Nah, biasanya itu kalau offline, nih aku tadi kayaknya ada gambar deh. Nah, nih. Kelihatan nggak? Yang bagian dalamnya ini kan kayak ada tulangnya nih. Kelihatan kan? Ini adalah prosesus cornualisnya. Dia itu warnanya cenderung lebih terang nih loh, ini bagian dalamnya. Nah, tapi bagian luarnya ini, pembungkusnya, itu adalah cornuanya. Jadi yang bagian dalam ini prosesus cornualisnya, terus kalau ada pembungkusnya gini, ini kalian sebutnya itu cornua. Kayaknya ada lagi nggak ya gambarnya? Oh, sama. Nah, kalau Itu misalnya ada ini, rongganya berarti Kak. iya, jadi nanti di bagian dalamnya sini tuh ada rongganya. Nah, rongganya ini tuh berfungsi untuk ini ya, dehorning. Udah pernah dengar belum dehorning? Belum ya. Jadi biasanya itu pada hewan-hewan bertanduk itu tuh ada yang namanya dehorning. Dehorning itu apa? Itu adalah proses pemotongan tanduk. Jadi kan kalau misal tanduknya ini terlalu besar ya, bisa aja dia itu apa sih namanya meliuk gitu sampai dia itu mengenai tulang apa os parietalnya itu sendiri. Juga bisa tuh tulangnya kalau makin panjang itu juga bisa melukai hewan lain ataupun jadi kayak berat gitu untuk hewannya. Nah, makanya kenapa itu kita lakukan dehorning. Nah, proses dehorning ini atau pemotongan tanduk itu dilakukan di bagian kornuanya yang yang dia nggak ada tulangnya dan juga dia itu bebas dari inervasi maupun vaskularisasi. Nah, kalau misal nih kan dehorning ya, kita potong di sini, misal di bagian tulangnya itu kan pasti sakit ya. Makanya kenapa dehorning itu biasanya dilakukan itu di bagian yang ada rongga kosongnya ini. Gitu. Aku mau tanya deh, kalau misal ditunjuk besok waktu ujian yang ini nih apa? Kornua enggak sih? Prosesus. Kornua. Prosesus apa kornua? Ayo. Ayo, yang lain prosesus apa kornua? Ini tandukku apa? Ayo. Prosesus Kak. Prosesus. Ya, benar. Ini prosesus ya, karena ini tulangnya. Terus kayaknya ini nggak ada gambarnya lagi deh, contoh lain. Sorry. Terus, contohnya ini nih. Ini apa? Prosesus cornualis atau cornua? Kornua. Kornua Kak. Yang lain, prosesus cornualis atau cornua? Kornua. Kornua. Oke. Aduh, ini gak deh. Jadi ini masih prosesus cornualis ya teman-teman, karena dia masih kelihatan bentukan tulangnya gitu loh. Ini sayangnya tuh nggak ada contohnya yang ini deh. Ini juga masih prosesus cornualis. Iya, kepo aku Kak. Itu nggak ada yang dibuka tak Kak? Prosesusnya. Nah, itu bukan Kak ya? Bukan, ini masih prosesus cornualis. Oke, kok nggak ada gambarnya. Tapi kan itu agak jempol.
Kenapa, Syahrul? Oh, ini deh, kalian kalau pernah lihat kambing masih hidup ya. Itu kan punya kambing apa sapi masih hidup. Itu kan tanduknya warnanya ada putih-putihnya, putih-putih lagi. Hitam-hitamnya gitu kan. Iya kan, tanduknya kan warnanya hitam. Itu tuh baru kalian sebut kornua. Pokoknya kornua itu kalau dia itu ada pelapisnya. Tapi kalau nggak ada pelapisnya, dia istilahnya telanjang gitu. Cuman tulang aja, itu prosesus cornualis. Ini deh, ini aku cariin dulu deh biar kalian nggak bingung ya. Gini Mbak, aku mau tanya. Iya, Syahrul. Itu tadi kan dari gambarnya yang prosesus itu agak nyempal kan. Agak apa? Berarti nyempal, apa itu nyempal itu ya? Nyempal itu kayak nyempal loh, sampai tahu ada Mbak? Enggak tahu. Jempol itu apa? Lanjutin lagi deh, coba-coba. Nggak lurus. Jadi kayak ada tonjolannya. Nah itu berarti kalau aku lihatnya itu dari situ, makanya tadi ngomongnya kornua. Oh, kalau enak kalau kayak gitu kayaknya agak tricky sih teman-teman. Mending lihatnya tuh kalau apa ya? Dia tuh strukturnya masih kayak tulang, itu tuh berarti prosesus cornualisnya. Tapi kalau dia itu udah ada item-itemnya, udah ada pembungkusnya, itu baru kornua. Bentar, mana ini kok nggak ada gambar? Cari apa ya? Tanya Google, Kak. Iya, ini aku lagi nyari di Google, nggak ada gambarnya. Iya. Kak Adis, berarti kalau prosesus itu kayak teksturnya itu mulus gitu ya. Kalau kornua itu kan kayak agak nggak mulus gitu. Bener nggak, Kak? Agak susah juga sih. Pokoknya tuh prosesus cornualis itu bagian dalamnya. Dia bagian tulangnya gitu. Tapi kalau kornua ini tuh kalau kalian sebutnya kornua itu kalau udah ada pembungkusnya gitu. Ini saja lebih enak kalau offline. Ntar kan ada praktikum offline-nya, ada yang daftar nggak praktikum offline? Ada. Saya Kak, saya. Oke, nah nanti kita lihat bareng-bareng ya Ayun. Kita akan bertemu untuk melihat kornua dan prosesus kornualis. Mungkin nanti waktu praktikum offline ini ya. Ini aku nyari gambarnya di Google susah banget. Kak Adis asal Surabaya, tak, Kak? Enggak, aku dari Jogja, tapi aku ke Surabaya besok. Oh. Ntar ini aja ya, Ayun sama siapa berarti? Tirza ya tadi ya? Kelompoknya Syahrul nggak ada yang offline, Rul? Siapa nih? Rido bukan di Surabaya? Rencananya saya Pak, tapi masih Oh, belum nggak ada tahu sih. Soalnya aku di nomor 6. Oh, sedih ya, kuotanya cuma dikit ya guys. Ntar itu aja, berarti Ayun apa? Ayun sama Tirza ini kan satu kelompok. Ntar fotoin aja, kirim di grup kalian, ntar aku forward ke kelompoknya Syahrul. Rido ini nggak ikut praktikum, bukannya Rido di Surabaya ya? Iya nggak sih, Rido nggak di Surabaya? Enggak, Kak. Oh, dekan kapmu tuh bukan dekan kap yang olahraga-olahraga gitu. Aku kira ikut dekan cup yang futsal, kan kalau futsal offline kan. Aku tak kira. Maaf guys. Ya nanti aku fotoin aja deh image kalian offline. Wah, bersyukur kalian yang ikut praktikum offline, kalian akan lebih jelas. Kayak transfer otak, guys. Transfer otak. Tapi nanti yang praktikum offline siap-siap capek ya, karena kalian 3 bab sekaligus sehari. Gak apa-apa, kalian capek, asdosnya juga capek, sama-sama capek. Nanti kita bersama berjuang, guys. Kalau capek, makan bakso, guys. Iya, di lab nggak boleh makan, guys. Di lab Unfed enggak, habis itu, Kak. Habis itu. Habis praktikum. Aku kasih tahu ya, di lab Unfed kalian nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena ada formalin. Nanti kalau kalian makan, takutnya malah makan formalin, ntar kalian mati. Pokoknya kalau di lab Unfed tuh kalau mau makan atau mau minum tuh harus di luar. Nggak boleh di dalam. Oke, aku lanjutin dulu ya. Ini malah jadi bahas mana-mana lagi. Tadi sampai kornua udah, oke. Sekarang kita ke gambar yang ini ya. Ini adalah preparat tampak sisi medial. Ini sepertinya milik hewan kuda sepertinya. Nah ini tuh dia bagian atasnya tuh loh. Kalian kebayang nggak sih? Ini kafum kraniinya, ini kafum nasi. Jadi tuh gini dah.
Nah, dia itu di bagian sini loh. Nah, dia itu di bagian sini, terus di zoom fotonya jadi kayak gini. Oke, udah kebayang? Oke, kebayang ya. Sekarang kita masuk ke bentukannya. Nah, di sini di bagian medial dari apa namanya? Os frontal itu akan terdapat 2 buah sinus. Sinus tuh kemarin apa, ada yang ingat? Rongga udara Rongga udara yang yang Nggak tidak bisa berasal, diamati udara. iya, Yang punten. ya. tidak. Benar. Dia adalah rongga udara yang tidak berhubungan dengan udara luar gitu. Jadi di bagian medial dari os frontal dia akan terdapat 2 buah sinus. Ya. Yang pertama yang dia itu berada lebih di kranial atau lebih di depan, ini adalah sinus frontalis rostralis. Karena dia berada di lebih rostral atau dia itu lebih di depan gitu. Sedangkan bentar. Oke, kalau yang di belakangnya ini nomor 29, ini adalah sinus frontalis caudalis. Karena dia ada di belakang, dia lebih di caudal. Nah, batas atau sekat antara sinus frontalis rostralis dengan sinus frontalis caudalis yang ini kita sebut sebagai septum transversum sinusum frontalium. Emang panjang ya namanya, ini dulu aku suka karena ini sangat panjang. Ya, jadi sekatnya ini namanya adalah septum transversum sinusum frontalium. Mungkin biar lebih gampang aku jelasin arti perkataannya ya. Septum itu berarti sekat. Transversum karena dia berjalan secara transversal. Sinusum berarti dia membatasi antar sinus. Frontalium karena dia berada di os frontal. Jadi septum transversum sinusum frontalium itu adalah sekat yang berjalan secara transversal membatasi antar sinus yang berada di os frontal. Septum transversum sinusum frontalium. Ini harus ingat, nggak boleh kebalik-balik namanya karena aku yakin ini pasti keluar uprak karena namanya panjang dan sulit. Septum transversum sinusum frontalium gitu. Nah, mungkin kalau kalian juga penasaran ya, kayak yang ini nih berarti juga sinus. Iya, ini juga sinus, tapi kita nggak pelajari apa namanya? Detail namanya gitu. Yang perlu diingat adalah 2 sinus ini aja. Gitu. Terus terakhir ya ini di sini. Jadi ini dulu deh aku review dulu. Ada yang ingat nggak nomor 19 ini bentukan apa? Prosesus Jugularis bukan? benar, prosesus jugularis. Jadi di atas dari prosesus jugularis, ini nomor 15 ya. Ini kita sebut sebagai prosesus mastoideus. Kalau tadi prosesus jugularis kan namanya prosesus paramastoideus. Nah, kalau prosesus mastoideus itu berarti di atasnya. Gitu. Sudah untuk slide ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Jelas? Oke, kalau udah jelas aku lanjutin, jangan sampai lupa ya, ini wajib ingat. Oke, ini gambaran skematisnya ya. Ini nomor 42 tuh sama dia sebenarnya sama-sama sinus, cuman nggak kita pelajari. Nanti mungkin kalau kalian mau tahu ini sinus apa bisa lihat di atlas Popesco. Oke, wah asik nih, gambarnya banyak. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke gambar yang mana dulu ya. Yang ini dulu aja deh biar gampang. Oke, jadi ini adalah preparat milik hewan sapi tampak Dexter. Kenapa? Karena dia tulangnya itu lebih besar, terus dia memiliki kornua. Walaupun ini kornuanya masih, prosesus kornualis. Karena dia itu prosesus kornualisnya masih kecil. Mungkin sapinya ini waktu dia dibikin preparat itu sapinya masih kecil gitu. Oke. Nah, di sini aku mau mereview ya. Jadi ini adalah bentukan-bentukan yang berada di antara dia itu berada di os parietal dan juga os temporal ya. Jadi dia di bagian samping-sampingnya sini. Oke. Nah, di bagian samping sini kalian dapat menjumpai adanya bentukan krista dan juga linea. Ini harus diingat
ya urutannya. Jadi di sini nih tadi kalau kalian sudah lihat dia juga terlihat dari sisi kaudal nomor 17. Ini adalah crista nuchalis. Crista nuchalis ini nantinya dia akan berlanjut menjadi suatu garis yang kita sebut sebagai linea nuchalis. Nah, nanti setelah linea, dia akan berlanjut menjadi crista lagi, tapi namanya berganti. Namanya adalah crista temporalis. Nah, setelah jadi crista, dia akan berubah lagi menjadi linea. Namanya masih sama, dia berada di os temporal, berarti adalah linea temporalis. Kalau dulu aku gampang-gampang ingatnya tuh crista, linea, nuchalis, nuchalis, temporalis, temporalis. Gitu. Terus untuk bentukan crista nuchalis, linea nuchalis, crista temporalis sama linea temporalis itu pada macam-macam jenis hewan itu berbeda ya. Kalau yang ini nih preparat milik hewan kuda. Di sini ini tuh ini crista nuchalisnya. Terus setelah crista nuchalis dia akan dilanjutkan langsung menjadi crista temporalis. Ya, jadi dia nggak ada ada deh tapi dia di atas ini bentar. Jadi yang di bagian bawah itu dia crista semua. Ini crista nuchalis, ini crista temporalis. Nah, untuk linea nuchalisnya itu, linea temporalisnya dia di atas. Gitu. Terus kalau pada hewan anjing, dia hampir sama ya sama hewan kuda. Dia itu nggak mempunyai linea nuchalis. Gitu. Jadi ini crista nuchalis, terus habis itu dilanjut lagi sama crista temporalis, terus di bagian atasnya ini baru linea temporalis. Gitu. Jadi bisa disimpulkan aja mungkin linea nuchalis itu hanya ada pada hewan sapi. Biasanya kalau ujian nanti ditunjukkan crista linea itu lebih pada hewan sapi, soalnya lebih mudah ya kalau pada anjing sama kuda ini kan agak susah gitu. Oke. Terus sekarang kita berlanjut ke ini ya, mana yang masih kurang. Ke yang ini dulu aja deh, bentukan selanjutnya di sini pada hewan sapi. Nah, ini bisa menjadikan ciri-ciri juga teman-teman cara membedakan preparat milik hewan sapi, kuda, dan juga anjing. Jadi kalau pada hewan sapi atau ruminansia, dia itu di bagian pelipisnya, di antara os parietal sama temporalnya, dia itu akan membentuk suatu legokan yang kita sebut sebagai fossa temporalis. Ini kan kalau kalian lihat dia kayak agak legok gitu kan. Oke, ini fossa temporalis hanya ada pada hewan sapi atau ruminansia. Sedangkan kalau pada hewan kuda dan juga anjing, di bagian pelipisnya atau di antara os parietal sama os temporalnya, dia itu akan membentuk suatu cembungan ya. Atau yang kita sebut sebagai planum temporalis. Jadi kalau pada hewan sapi dia membentuk fossa, tapi kalau pada hewan kuda sama anjing dia membentuk cembungan atau planum. Dia sama-sama ada di temporal, di bagian os temporal. Gitu. Terus kita lanjut ke preparat yang ini ya, mana lagi yang belum. Mungkin aku review sedikit ya. Tadi di sini ini ada Condylus occipitalis, ini ada Processus jugularis. Nah, di sini di bagian kalau kita lihat dari lateral dari Condylus occipitalis di sini kalian dapat menjumpai foramen hypoglossum. Yang tadi kan foramen hypoglossum ada yang dari medial ya. Nah, yang dari medial tadi itu dia akan berlanjut menembus ke lateral di dekat dari Condylus occipitalis ini. Jadi dia nyambung antara yang di bagian medial sama yang di bagian lateral. Tempat untuk keluarnya nervus hypoglossus. Gitu. Terus ini yang tadi Processus paramastoideus, Processus mastoideus, ini yang paramastoideus, ini yang Processus mastoideus, dia di atasnya. Terus ini kita lanjut. Kalau tadi kalian ingat di bagian medial itu ada namanya Meatus acousticus internus sama Processus acousticus internus. Nah, kalau dari sisi lateral dia sama, namanya masih sama, cuman berubah di bagian belakangnya aja. Jadi yang membentuk liang ini kita sebut sebagai Meatus acousticus externus. Meatus itu liang, acousticus untuk lewatnya organ pendengaran, externus dia di sebelah luar.
Terus bagian tepi-tepinya ini yang tajam, namanya tinggal menyesuaikan aja. Berarti ini adalah processus acousticus externus. Gitu. Cuman beda belakangnya aja. Pokoknya kalau kalian lihatnya itu dari preparat sisi lateral berarti externus, tapi kalau lihat dari bagian medial itu berarti yang internusnya. Gitu. Terus udah sini pada hewan anjing dia masih sama secara struktural, ini condylus occipitalis, ini foramen hypoglossumnya. Terus di sini untuk processus jugularisnya dia itu cenderung lebih kecil. Gitu. Ada lagi nggak? Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Kak, mau tanya Kak. Iya, boleh. Untuk yang bula timpanikanya pada sapi, anjing, sama kuda itu yang gimana ya Kak? Ada bula timpanika nggak? Ada, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oh, oke, thank you Kak. Oke, yang lain? Ada yang mau tanya lagi? Kak, boleh lihat crista nuchalis dari sisi kaudal, Kak? Crista nuchalis sisi kaudal. Nih, ini aja deh yang sapi aja. Nih, jadi dia dari samping, terus melanjut ke, dari belakang dia melanjut ke samping nih kan. Jadi, linea nuchalis. Terus nanti dia lanjut lagi di sini, jadi crista temporalis. Terus lanjut lagi ke sini, jadi linea temporalis. Kebayang nggak? Jadi dia nyambung dari belakang ke bawah ke atas sini terus ke sini. Gitu. Fania. Aku coba annotate nggak? Boleh. Berarti crista nuchalis itu yang ini bukan? Crista apa ulangi? Nuchalis. Crista nuchalis sama benar. Lah kalau yang ini? Sama. Oh, itu sama. Oh, berarti kayak muter kayak gini. Crista nuchalis. Oh, begitu. Oke, makasih, Kak. Sama-sama. Yang lain? Aku balikin ke slide yang tadi ya. Nah, ada yang mau tanya? Oke, mungkin kalau belum ada, aku lanjutin dulu. Oke, tada. Sekarang kita lanjut ke gambar yang mana dulu ya? Yang ini dulu deh. Kita ke gambar yang sebelah kiri dulu ya, teman-teman. Ini adalah preparat tampak sisi ventral, jadi dia bagian bawahnya gitu, bagian sini. Ya, dia tampak ventral dari hewan sapi. Kenapa sapi? Karena dia tengkoraknya itu besar, terus dia memiliki processus cornualis, atau dia itu punya kornua gitu. Nah, di sini untuk bentukan yang dia itu terlihat dari sisi ventral itu ada beberapa ya. Oh, mungkin aku review dulu aja deh. Ini ada yang ingat nggak ini apa? Ini kok diem-dieman, ini gampang loh. Foramen magnum bukan, Kak? Bukan. Condylus occipitalis. Apa? Condylus occipitalis. Benar, condylus occipitalis. Foramen magnumnya tuh yang ini. Terus kalian ditunjuk yang ini. Processus jugularis. Iya, processus jugularis. Terus kalau yang ini? Fossa condylaris. Iya, Fossa fossa condylaris. Ya, udah kebayang ya berarti kelihatannya gambarnya gimana kalau kita lihat dari sisi ventral. Terus kita lanjut ke bentukan yang pertama di sini. Jadi dia itu letaknya tepat di bawah, tepat di ventral dari condylus occipitalis. Dia ada sepasang ya di sisi dexter sama sinister. Di sini ini ada yang namanya tuberculum basilaris. Gitu. Tuberculum basilaris. Terus di samping dari tuberculum basilaris di sini ini ada yang namanya bula timpanica. Jadi bula timpanica nanti di sini juga akan ada beberapa organ-organ pendengaran. Gitu. Dia sama ada di sisi dexter sama sinister, cuman ini yang sisi mana ini berarti? Sisi dexternya tuh agak rusak, agak pecah gitu.
Terus ya nggak sih, bener nggak sih? Iya bener tuh Dexter. Iya, guys. Dexter, Kak. Iya aku kudu gitu dulu. Oke, terus kita lanjut. Aduh, receh udah. Terus di bagian bawahnya sini ya dari tuberculum basilaris, di sini ada namanya processus muscularis. Ini nggak begitu kelihatan jelas. Ada lagi nggak ya gambarnya? Ini nggak ada. Jadi processus muscularis ini dia itu bentuknya tuh kayak kail gitu loh, kayak yang kail yang buat mancing gitu loh teman-teman. Nah nanti di processus muscularis, processus itu kan pacu, muscularis berarti dia muskulus gitu. Jadi nanti di processus muscularis dia itu akan menjadi tempat pertautan dari muskulus gitu. Terus kita lanjut ke sini ya di samping. Jadi ini di bagian ventral di samping-sampingnya ini. Ini akan ada namanya facies articularis. Nah, facies articularis ini nantinya dia itu berfungsi sebagai permukaan. Facies itu kan permukaan ya. Articularis berarti dia untuk melakukan artikulasio atau pertautan. Jadi nanti di facies articularis ini akan terjadi pertautan antara os mandibula dengan os maxilla. Gitu di facies articularis. Nanti kalian pelajari lagi di minggu depan ada kok. Terus selanjutnya kita ke gambar yang ini ya. Ini adalah milik hewan sapi sama dia di bagian medial. Kita ulang lagi di sini. Ini ada bulat tympanica, terus ini ada tuberculum basilaris, terus di sini terlihat sedikit ya, ini ada processus jugularis. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bentukan yang ada di dalam cavum cranii. Untuk bentukan yang pertama ini adalah bentukan penekanan seperti dia itu ditekan-tekan pakai jari gitu loh. Nah, bentukan penekanan yang seperti jari ini kita sebut sebagai impressio digitatae. Jadi impressio adalah penekanan, digitatae itu karena penekanan itu seperti ditekan-tekan sama jari gitu. Nah, impressio digitatae ini dia itu bisa terbentuk karena adanya penekanan dari girus-girus otak. Kan kalau kalian lihat otak tuh kan bentuknya kayak cacing-cacing gitu kan, kayak ada meliuk-liuknya gitu. Nah, bentukan meliuk-meliuknya itu kita sebut sebagai girus otak. Nah, girusnya itu nantinya dia akan menekan si cavum cranii ini sehingga muncullah impressio digitatae. Gitu. Terus kita lanjut lagi nih di sini nomor 46. Di sini nanti akan ada bentukan yang kita sebut sebagai sella turcica. Sella turcica ini nantinya itu tempat dari hipofisa. Perlu diingat-ingat ya, sella turcica adalah tempat dari organ hipofisa. Gitu. Terus lanjut setelah sella turcica, di sini ada suatu tepian tajam yang dulu tuh kalau offline ya, kita ingat-ingatnya itu dia itu bentukannya seperti digali-gali gitu. Jadi kita sebutnya itu adalah crista gali. Crista tepian tajam, gali itu karena kayak dia itu digali-gali gitu. Kita ingat-ingatnya dulu biar gampang. Oke, crista gali. Mungkin nanti kalau yang offline, oh ya ini kan kalian mungkin kalau lihat secara preparat foto gitu kan agak susah ya membedakan antara crista sama linea. Kalau offline sebenarnya itu lebih enak. Jadi ini yang dapat kesempatan praktikum offline ini lumayan banget ya. Nanti waktu offline coba deh pegang. Kalau linea dia itu kalau kalian pegang secara tekstural dia itu halus gitu. Tapi kalau crista dia itu tajam-tajam gitu pinggirannya. Gitu. Nah, ini mungkin nanti juga bisa kalian lihat nih nanti kalau dijelasin antara apa namanya? Crista gali sama sella turcica. Kalau sella turcica tuh dia teksturnya itu seperti linea, jadi kayak halus-halus aja gitu. Tapi kalau crista dia itu tajam-tajam. Gitu. Nanti bisa deh kalian pegang gitu buat apa namanya bedain. Tapi kalau online mungkin bisa dilihat aja dari lokasinya biar lebih mudah gitu. Terus lanjut ya, kita ke bentukan yang ada di dalam oh ini dulu aja deh. Kita masih ini ya lanjut ya di bentukan yang ada di cavum cranii ini masih sama. Ini tadi ada impressio digitatae, terus di sini ada sella turcica, kemudian di sini tadi ada crista gali. Nah, di sini di antara sella turcica dan crista gali itu akan terdapat suatu sulcus tempat persilangan dari nervus opticus. Nama sulcusnya ini adalah sulcus chiasmaticus atau biasanya kita sebut sebagai sulcus chiasmatis.
gitu. Dia tempat persilangan dari nervus opticus. Gitu. Terus kita lanjut aja langsung ke bentukan yang ada di dalam kafum nasi atau rongga hidung. Yang pertama, di sini tuh ada bentukan seperti rumah sesat ya. Dan kita sebut sebagai labirintus. Nah, labirintus ini apabila kita lihat dari sisi medial agak ke kranial, jadi bagian lebih ke depannya, seperti gambar yang ini, nanti kalian akan melihat adanya bentukan lubang-lubang kecil yang banyak sama lembaran-lembaran. Gitu. Nah, bentukan kecil yang banyak itu kita sebut sebagai foramina cribosa. Gitu. Foramina itu bentukan jamak dari foramen. Jadi dia adalah lubang-lubang yang kecil-kecil dan jumlahnya itu banyak. Itu foramina. Sedangkan kalau lamina cribosa itu adalah bentukan seperti lembaran-lembarannya. Mungkin kalau di preparat ini masih kurang jelas ya. Nanti yang offline bisa lihat lagi. Terus kalau yang masih belum berkesempatan offline, nanti aku ada, di aula kalian ada video praktikum gitu nggak? Aula lagi hebat. Nggak ada. Oh iya, nanti aku kasih ini ya, apa namanya, playlist video praktikumku waktu tahun lalu. Mungkin bisa dijadiin referensi belajar gitu buat lihat, terutama ini foramina cribosa sama lamina cribosa. Oke, sudah untuk gambar yang ini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak mau tanya, Kak. Tadi aku denger Rido dulu. Rido. Yang di facies articularis itu tadi pertautan antara os apa aja, Kak? Jadi di facies articularis ini tuh tempat pertautan dari os maxilla atau tulang rahang atas sama os mandibula, tulang rahang bawah. Itu nanti pertemuan depan ada kita bahas lagi kok. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terus lanjut tadi siapa yang mau tanya? Aku dengerin kayak suara Fani ya. Bukan ya? Ya udah nggak apa-apa mau tanya Kak. Iya. Itu minta tolong di anonet yang apa ya? Yang apa sih tadi? Kristagali sama sella tursika Kak. Aku masih agak susah gitu bedanya. Yang di sini. Yang di mana-mana, yang di atas sama yang di bawah boleh. Ya. Sama yang foramina sama lamina tadi Kak masih bingung. Oke. Saya ini ada gambar skematis nggak ya? Nah, ini ada gambar skematis ternyata. Oke. Aku mungkin ulang dulu yang Ya, nge-lag mana? halo. Ya. Ya, Kak. Tahu Mau guys. berduka cita, Kak. Untung balik. Oke, yaudah udah deh aku kalau tadi ngakak terus udah deh. Oh ya. Oke. Jadi yang sella tursika tuh di bagian bawah ini ya. Dia itu ada apa namanya? Sella tursika itu ada di sebentar aku cek ya, nggak salah. Os sphenoidal, Kak. Betul. Jadi sella tursika itu ada di os sphenoidal, dia di bawah. Tapi kalau kristagali dia berarti ada di os apa? Ada yang tahu nggak? Ethmoidal. Gitu. Itu cara bedainnya kalau dari gambar biar lebih gampang. Kalau di gambar yang ini yang sella tursika, ini yang kristagali. Gitu. Terus tadi Kak, bentar Kak. Aku mau anonet lagi. Kalau kristagali itu kan ini kan. Ini tapi dia itu memanjang sampai sini apa enggak sih, Kak? Oh, enggak. Jadi dia cuma di bagian depan aja. Oh, cuma depan aja. Cuma yang di ethmoidal cuma segini. Oh iya. Berarti kalau yang di atas itu dia cuma segini. Apa segini? Iya. Enggak. Cuma Begini. segitu. Berarti yang dekat sama hidung. Iya. Oh gitu. Berarti terus kalau sella tursika itu cuma yang kayak legoan gini kan. Kayak melekuk, kayak huruf V gitu kan, Kak?
Ya gak Iya, kayak boleh, sih, boleh. tapi kayak melepuh gitu kan. Iya, oh. Oke, makasih Kak. Oke, terus tadi cara bedain ini ya. Ini ada gambarnya ternyata, guys. Kok nggak ada penunjukannya tapi nih. Jadi tadi Foramina cribosa sama Lamina cribosa. Ini kan kalau kalian lihat ini kan ada yang ini ya bentukan garis melekuk-lekuk meliuk-liuk, ada banyak ini. Yang bentukan garis-garisnya ini yang putih-putihnya ini itu tuh lamina cribosanya. Foraminanya itu yang bagian hitam-hitamnya tuh lubang-lubangnya yang kecil-kecil ada banyak banget. Ini foramina cribosanya. Pokoknya laminanya tuh yang putih-putihnya ini pinggirannya, foraminanya tuh yang bagian dalamnya nih yang bintik-bintik kecil-kecil itu. Bisa kan ya bedainnya? Berarti yang lamina itu kayak yang dinding-dindingnya yang Nah, terus lamina betul. itu yang kayak jalurnya, jalannya itu. Betul sekali. Terima kasih loh. Oke. Oh iya, aku tadi lupa jelasin ya. Mungkin boleh ditambahin ini sebenarnya cuma buat pengetahuan aja. Tadi kalau kalian ingat ada protuberansia intercornualis sama protuberansia occipitalis externa yaitu pada hewan kuda. Nah, itu tuh nanti fungsinya itu dia untuk pertautan namanya itu ligamentum nuchae. Nah, nanti ligamentum nuchae ini dia itu membantu agar hewan ini lebih spesifiknya ke hewan berkaki 4 biar dia tuh kepalanya nggak pegel gitu loh. Kan kalau misal kita kepalanya berdiri terus-terusan gini kan pegel ya. Karena kita tuh ligamentum nuchae-nya itu nggak sekuat ligamentum nuchae milik hewan yang dia itu berkaki 4 gitu. Nah, nanti ligamentum nuchae-nya dia itu akan menempel pada protuberansianya tadi. Kalau di sapi itu berarti di protuberansia intercornualis, kalau di kuda berarti di protuberansia occipitalis externa. Gitu. Terus apa lagi yang kurang? Oh iya, terus Kak, kalau ada yang nanya. Oh iya, siapa dulu tadi? Oke. Aku mau tanya buat yang apa? Sulcus itu yang atas, yang bagian atas yang di medial depth. Orbitalis. Iya, enggak yang ini. Iya, sulcus Kak, benar. Itu dia yang si lamina sama foramina fibrosa itu yang itu. Aku boleh annotate nggak? Boleh, boleh. Aku bentar. Sulcus apa, Cornel? Yang sulcus sebelum ini tadi sulcus apa lupa bentar. Yang Sulcus. sebelum ini. Sulcus. Ini tah. Sorry, sinus Kak. Sorry, bukan sulcus tapi sinus. Oh, sinus. Iya, sinus. Nah, Tak balik. ini Hmm? oke. Kan yang sebelah depan ini kan sinus ya Kak, yang ini. Yang so. Yang annotate coba. Ini kan sinus. Benar. Nah, kalau yang ini dia itu ikut si lamina fibrosa sama foramina atau bukan? Bukan. Oke, aku langsung jawab aja ya. Dia bukan, pokoknya sinus itu ini kalau misalnya nanti ada ditanya ini semua tuh sinus. Nah, kalau foramina sama lamina cribos, ya, secara aku jelas nggak? Jelas kan? Oke. Jadi foramina sama lamina cribosa dia itu hanya ada di bagian hidung. Jadi itu istilahnya dia itu bagian dalamnya dari labirintusnya gitu, Cornel. Paham nggak? Oh lah, oke, Terus paham nggak paham. ya gitu. Terus kalau misal ini nih, ini ya ditunjuk. Ini tetap masuknya ke sinus ya teman-teman. Pokoknya kalau sinus dia itu bentukannya cenderung lebih besar. Tapi kalau foramina itu kecil banget dan dia itu namanya labirintus gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Jelas? Tadi yang Iya. dekat hidung itu namanya sinus apa, Kak? Yang apa? Yang ini itu toh. yang di atas labirin itu loh. Itu namanya sinus Ayo, apa? apa? Bukan itu yang Frontalis gak sih? Yang ini ya sinus apa?
Ini Oh, yang rostralis sama caudalis Yang- tadi bukan? Kalau yang punyanya Kak Adis itu. ya, Ya ini nggak? sinus frontalis rostralis, ini sinus frontalis caudalis. Kalau yang ini, Tapi kalau yang selainnya ini nih aja guys, gak usah spesifik gitu, nggak apa-apa. Soalnya emang Oh, iya. sinus tuh sebenarnya tuh banyak banget oh, gitu. Tapi yang kalian pelajarin ini aja. Ada lagi yang mau tanya? Sekatnya namanya apa ini? Septum transversum sinusoom frontalium. Anjay, mantap. Oke. Asik. Soalnya aku punya Asik. Kak. Punya Burau. apa? Oh iya, buram. Itu kornua atau prosesus cornualis? Ayolah. Ini loh, tandukmu tuh loh, kornua atau prosesus cornualis. Oh, ini masih utuh Kak. Berarti cornualis. Cornualis Kak. Iya, betul. Ini kornua. Ngarang banget. Ya. Ya, aku lanjut ya, guys. Kan malah banyak yang ngakak. Udah gak ada yang mau tanya lagi kan? Oh, ini sebenarnya harusnya nyambung. Oke. Enak. Sekarang lanjut lagi ya, dia kebetulan lateral atau os temporal. Nah, nantinya di sini kita foramen gitu. Tapi saya ini pakai gambar ini nih. Aku jelas enggak? Udah jelas? Halo, Suara Assalamualaikum. jelas. Udah jelas belum suaranya? Waalaikumsalam. Sudah jelas Kak. Cuma kalau pakai gambar macet-macet Kak. Lampu. Video kalian freeze lagi. Udah. Kak. Tadi macet-macet. Udah jelas. Belum, masih macet tadi. Ini udah jelas belum Macet. sekarang? Macet, sempat macet. Udah jelas belum suaraku? Mantap. Udah, oke. Aku tadi ganti wifi, guys. Udah. Asik. Oke, aku lanjutin ya. Aduh, udah deh, aku hari ini kebanyakan ketawa. Oke. Oh ya. Oke, sekarang kita lanjut ya ke gambar yang ini dulu. Ini preparat milik hewan sapi. Jadi nanti di sini kalian akan mempelajari beberapa foramen gitu. Biasanya itu lebih gampangnya itu adalah foramen EOO gitu. Nah, untuk foramen yang pertama, ini kok gambarnya? Wah, yang pada hewan kuda nggak kelihatan. Bentar aku coba cari. Wah, nggak ada terakhir. Oke, jadi untuk foramen yang pertama di sini, dia ini foramennya itu di bagian dalam ya dari calvum orbita. Ini adalah foramen ethmoidal. Foramen ethmoidal. Dia itu nanti akan menuju ke dalam labirintus. Foramen ethmoidal.
Kemudian setelah foramen etmoidal dilanjutkan dengan foramen opticus. Nah, mana foramen opticus ini nanti akan dilewati oleh nervus opticus. Gitu. Kemudian dilanjutkan lagi di sini adalah foramen orbitorotundum. Jadi dia ukurannya lebih besar untuk foramen orbitorotundum ini. Nah, untuk foramen etmoidal, opticus sama orbitorotundum ini nih apa namanya? Biasanya kita ingatnya dengan foramen EOO begitu biar lebih gampang. Dan untuk foramen EOO ini etmoidal, opticus sama orbitorotundum dia itu ada di semua jenis hewan. Jadi di sapi, kambing, domba, anjing, kuda itu ada semua untuk foramen EOO ini. Nah, terus sekarang kita lanjut ke foramen spesifik yang dia itu hanya ada pada hewan ruminansia di sini. Jadi di sisi kaudal dari foramen orbitorotundum, di sini ada namanya foramen ovale. Jadi foramen ovale ini dia hanya ada pada hewan ruminansia. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke foramen spesial atau foramen khusus yang hanya ada pada hewan kuda. Nah, ini ya, ini gambar milik hewan kuda, ini juga kuda, cuman ini gambarnya agak kurang jelas. Enggak ada, ini punya sapi juga. Ini nih punya hewan kuda. Ini gambarnya tapi enggak jelas gitu loh. Oke. Mungkin langsung aku bahas aja ke foramen spesifiknya ya di sini, ciri-ciri pada hewan kuda. Di sini nomor 56, ini adalah foramen alare aborale. Jadi untuk mungkin bingung orientasi arahnya ya. Kalau yang gambar ini tuh di dalam kavum orbitanya. Kalau yang ini tuh di bagian bawahnya sini loh. Ini ada gambarnya nggak sih? Nih, kalau yang foramen EOO tadi itu kita lihat di bagian dalamnya sini. Terus kalau yang pada hewan kuda itu tuh kita lihatnya tuh di bagian sininya. Jadi di bawah-bawah sekitar sininya. Gitu. Nih, makanya kenapa kelihatannya tuh kayak gini. Nah, ini kan kalau kalian identifikasi ya, ini mungkin lebih mudah. Ini condylus occipitalis, foramen hypoglossum, processus jugularis, gitu kan. Nah, ini foramen yang pertama ciri-cirinya ini adalah foramen alare aborale pada hewan kuda, sama satu lagi di sini foramen dia itu ciri-cirinya bentukannya tuh seperti kena laser gitu. Makanya kita sebutnya sebagai foramen laserum. Gitu. Terus kalau di gambar skematis ini nih masih sama ya, nih milik hewan sapi juga. Cuman kayaknya lebih enak lihat yang ini. Ini lebih jelas yang ininya. Oke. Sudah, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ini slide terakhir. Cepet kan? Kalau osteo tuh cepet tutornya. Jelas atau ada yang masih bingung mungkin dari orientasi arahnya atau dari bentukannya masih kurang jelas yang mana? Ini aku balik-balikin nih, mungkin ada yang mau lihat-lihat. Kak, mau tanya, Kak. Iya, Rido. Bedain foramen yang EOO itu gimana, Kak? Dilihat dari lokasinya, Rido. Pokoknya kalau foramen etmoidal dia itu di paling atas. Dia itu di dekat hidung gitu, karena nanti dia itu berhubungan sama labirintus. Pokoknya dia letaknya paling atas. Terus yang di tengah itu foramen opticus, sama yang paling besar ini adalah foramen orbitorotundum. Ini kedouble ya foramen-foramen. Gitu. Jelas nggak, Rido? Pokoknya diingat urutannya aja, ntar insya Allah gampang kok. Ya, Kak. Udah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, yang lain? Kak, itu foramennya tuh masuknya ke os occipitalis bukan? Foramennya itu masuknya ke dalam, sebenarnya ini masuknya ke dalam ospenoidal ya, kalau berdasarkan penggolongan di atlas. Ya, sementara masuk ke ospenoidal dulu ya teman-teman. Emang ini kayak nggak begitu kelihatan masuk ospenoidal gitu kan, cuman kita ngikutin atlas aja. Ada lagi yang mau tanya?
ada yang beli atlas osteologi, miologi kambing itu nggak yang punya IPB? Yang warnanya kuning. Aku beli Kak. Beli kan? Nah, itu beli guys. Itu lumayan bisa buat bantu kalian belajar sama jadi referensi preparat. Tapi bingung bacanya gimana. Ya, Telepati dibaca. loh. Merem-merem. Dari tadi tak Bacanya. bolak-balik gitu sih. Merem ambek nerawang-nerawang tangane kan. Syarul sambil buka itu, sambil buka atlasnya. Ini nyari gambar yang ada di layar ya. Oh iya, emang kadang tuh ini kan soalnya kalau yang ini nih kita pakai foto preparat di lab kan. Kalau yang IPB itu foto preparat yang IPB jadinya beda quality. Bener nggak mau Ini terbitkan kayak gini Kak. ya kan. Insya Allah ntar ini untuk preparatnya waktu kok UTS sih, UAS. Insya Allah gambarnya akan lebih bagus daripada ini. Ini udah nggak ada yang mau tanya. Kalau udah nggak ada yang tanya, kita tinggal post test loh. Katanya Kak. Ya, Tuberkulum basilaris sama muskularis itu sama kan Kak? tuberkulum apa tadi? Basilaris sama Iya, iya. muskularis. Sama? Oke. Ada lagi?